Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, NIM 63010020098 dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Salatiga kelas 3C. Di sini saya akan membuat video untuk ulangan tengah semester, ujian tengah semester manajemen keuangan kedua. Ada 4 soal. Yang pertama yaitu apa yang saudara ketahui tentang hedging, kemudian bagaimana perlakuan hedging terhadap aset tetap dan aset lancar, jelaskan. Hedging sendiri adalah sebuah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader. Trader itu pengusaha dan fluktuasi nilai tukar yang merugikan, atau dapat pula disebut sebagai suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak resiko bisnis yang tidak terduga. Perlakuan hedging terhadap aset tetap dan aset lancar dengan sendiri sesuai dengan tujuan utama hedging sendiri adalah untuk memberikan perlindungan nilai agar investor meminimalisir kerugian jika harga aset tetap dan lancar di pasar berubah ke arah yang tidak diinginkan. Hal ini juga bisa berdampak pada terganggunya laba perusahaan yang semula baik, tetapi karena kurs yang berubah-ubah bisa saja menjadi kerugian yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, investasi mana yang lebih aman? Kemudian jelaskan menurut saudara sendiri mengapa memilih jawaban tersebut. Investasi antara obligasi, saham, deposito, emas, dan reksadana. Menurut saya investasi yang paling aman di antara 5 investasi di atas adalah investasi emas. Mengapa saya memilih investasi emas? Dikarenakan emas merupakan investasi paling aman dan menguntungkan. Sudah dari sejak lama investasi emas ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Keuntungan dari investasi emas adalah harga yang stabil, tahan inflasi, dan mudah untuk dijual. Oleh karena itu, bagi orang yang membutuhkan fresh money dengan cepat, mereka dapat menjual emas-emasnya. Jenis investasi emas sangatlah fleksibel. Terlebih lagi, investasi ini lebih aman untuk menghindari inflasi dan suku bunga yang tinggi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal. Jenis biaya modal ada 2. Yang pertama yaitu biaya modal individual. Biaya modal individual adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal ini terdiri atas biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal dari laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Yang kedua, biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau biasa disebut WICC atau Weighted Average Cost of Capital. Yang terakhir, yang keempat, di situasi pandemi COVID-19 banyak investasi terkena dampaknya sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara bagaimana solusi yang bisa saudara jelaskan? Perekonomian negara yang memburuk akibat adanya COVID-19 tidak hanya pada satu bidang, melainkan hampir semua bidang juga berdampak buruk. Banyak dana yang dikeluarkan dari pemerintah untuk masyarakat, sedangkan pemasukan untuk pemerintah sendiri pun juga terganggu karena adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penyesuaian alokasi anggaran kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang, investasi pada proyek jangka panjang, seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan. Jadi menurut saya solusi yang tepat untuk perekonomian negara yang terdampak COVID-19 adalah melakukan investasi pada infrastruktur. Mengapa pada infrastruktur? Karena nanti jika kita melakukan investasi pada infrastruktur yang banyak manfaatnya, karena banyak menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran juga. Yang kedua yaitu investasi pada pendidikan. Jika kita meningkatkan sumber daya manusia kita sendiri, semakin lama perekonomian kita akan semakin membaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.